Oke, sambil nunggu pesertanya pada datang. Halo semuanya, kenalin aku Lintang dari tim Neurofam. Nah, sekarang kita akan ngebahas soal kalau kemarin itu kan kita udah banyak ya ngebahas soal budidaya tomat itu sendiri. Nah, kita pengen tahu nih dari segi manajemennya, kemudian pemasarannya, sampai kira-kira kendala apa sih yang bakal kita temuin kalau misalnya kita mau berbudidaya tomat. Nah, sekarang kita spesialis khusus dulu nih di tomat. Nanti kedepannya kita bakal seru-seruan lagi, kita bakal membahas banyak banget topik. Nah, sambil menunggu, ini nanti aku akan invite Kak Indra. Jadi Kak Indra ini merupakan salah satu manajer operasional dari Nudira Fresh. Buat yang belum tahu Nudira Fresh, jadi Nudira Fresh ini spesialisasinya di sayuran, lebih tepatnya di tomat. Nah, nanti kita akan dengerin nih secara lebih lengkapnya lagi soal gimana ya cara berbudidaya tomat, kemudian nanti juga akan langsung dijelasin sama Kak Indra. Oke, kita invite aja dulu ini Kak Indranya. Um, Tunggu ya. Sip. Halo semuanya yang udah join. Terima kasih banyak di hari Sabtunya ini bisa banget belajar sama kita. Halo Kak Indra. Ya, halo. Halo, apa kabar Kak? Alhamdulillah. Baik, baik. Ah, Alhamdulillah. Kemarin sih ini ya kayak ngobrol-ngobrol ternyata kakak ini ternyata ada di Bogor kalau nggak di Pangalengan ya kak ya sekarang tempatnya. Ya, sekarang sedang di Bandung, Pangalengan. I see, oke oke. Ya, Nah, boleh sih nanti kak. Terima kasih banyak nih atas waktunya. Mungkin nanti selama beberapa menit ke depan kita mau dengerin banyak banget nih soal lebih pengen ke manajemennya sih kak, manajemen soal di hidroponik tomat sendiri, kemudian nanti challenge-nya seperti apa, dan mungkin ada tips and trick bagi teman-teman yang mau berbudidaya tomat, baik greenhouse ataupun nggak greenhouse, bisa banget nanti Kak Indra share. Nah, nanti waktu dan tempat dipersilahkan, tapi untuk teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung di chat, di komen, terus nanti akan kita bales di akhir acara. Oke Kak, boleh nanti diperkenalkan diri dulu, Kak Indra ini sebenarnya siapa sih? Terus kemudian boleh, dari boleh. Nudira Fresh-nya sendiri, terus nanti bisa langsung ke manajemennya si Nudira Fresh sendiri. Oke, silakan Kak, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, saya coba perkenalkan dulu ya. Saya Indra Bahtiar. Saat ini sedang berkecimpung, terjun di dunia hidroponik. Sudah terlanjur, jadinya harus harus fokus, harus fokus. Di hidroponik sudah dapat sejak tahun 2018, saat ini sudah kurang lebih 3 tahun. Ya memang eh, banyak sekali tantangan ya di dunia pertanian, khususnya hidroponik, bukan farming. Kalau saya sendiri sekarang menjabat apa sebagai GM, General Manager di Nudira Press. Kalau Nudira Press sendiri memang Nudira Press sejak awal kita membangun greenhouse yang memang fokus saat itu kita menanam tomat cherry. Nah, waktu itu ada permintaan tomat cherry ya. Jadi kita bertani atau menanam hidroponik tomat cherry itu by request. Tomat cherry seperti itu. Wow. Ya, Nudira Fresh saat ini juga terus mengembangkan sayap bila mana ada rekan-rekan atau petani yang kerjasama membangun greenhouse atau mengelola pertaniannya supaya menjadikan pertanian itu eh, kan banyak ya anggapan bahwa pertanian itu nggak jelas. Kemudian ketika panen harganya murah, tapi ketika barang bagus nggak ada yang beli. Ya, banyak sekali sih anggapan negatif. Kalau juga pertanian itu kotor, jadi generasi-generasi milenial ini banyak yang takut atau
nggak mau terjun di bidang pertanian. Padahal pemikiran-pemikiran yang udah beredar itu ya bisa kita buang jauh-jauh. Sekarang sudah ada pertanian hidroponik, sudah ada pertanian smart farming, ya, mana pertanian yang lebih lebih presisi lah. Kita bisa menghitung biaya, bisa menghitung eh, produksi. Jadi sebelum bertani kita sudah hitung biayanya, keuntungannya bagaimana. Juga marketnya sekarang sudah bisa lebih luas jangkauannya karena sudah mulai ada online online shop, apa bisa ekspor juga, ada banyaklah teknologi yang bisa digunakan. Ya, ya memang Mm-mm. Nudra Press juga membantu bila mana ada petani yang ingin bekerja sama, apa menjual produknya, silakan bisa sharing lebih jauh ke saya, ya. Mungkin nanti bisa di share atau bisa follow dulu Instagramnya Nudra Press, bisa Boleh, kontak add-nya saya. di refresh ya. I see. Iya, Nah, kalau Nudi Refresh sendiri sekarang ini punya greenhouse dan greenhouse-nya itu kira-kira berapa nih luasnya dan waktu kalau diinget-inget nih Kak, nah Kak dulu waktu mulai mengawali yang Nudi Refresh ini bisa di spill nggak kira-kira budgetnya berapa waktu awal-awal? Mungkin teman-teman nih kayak udah minder duluan nih, wah greenhouse terus hidroponik lagi, pasti mahal banget. Nah sebenarnya kenyataannya ya, gimana sih Kak? ya. Kalau greenhouse kita saat ini baru ada satu ya, ya semoga bisa berkembang jadi dua, tiga, empat. Amin. Amin, amin. Ya, ya, lokasinya di Pangalengan di Bandung, luasnya kurang lebih 3.000 meter dengan populasi yang kita bisa tanam ada 9.000 tanaman. Tanaman Tomat yang bisa cherry ya berarti ditanam sekarang. Mm-mm. sekarang toman cherry, tapi yang bisa ditanam bisa seperti melon, timun, terus ada tomat beef juga, bisa paprika, bisa cabai. Jadi tanaman buah-buahan lah. Yang memang sistemnya yang kita sudah pasang itu khusus untuk tanaman buah-buahan yang bisa hidupnya lebih panjang, kemudian bisa merambat, panennya bisa lebih banyak. Terus Oh, untuk mm-mm. membangun greenhouse memang banyak sekali pilihan ya. Greenhouse itu juga sudah macam-macam sekarang. Ada yang mulai dari kalau yang lebih mahal ada greenhouse kaca, greenhouse eh, apa UV, plastik UV, ada hanya greenhouse untuk atapnya aja, dan ada greenhouse yang memang rangkanya baja ringan, ada yang rangkanya eh, besi galvanis. Juga dari sistem yang mau dipasang itu untuk tanaman apa, sistemnya berbeda-beda. Mulai dari NFT, kalau di hidroponik ya, ada DFT, ada floating, ada drip irrigation ya, dan lain-lain. Jadi untuk biayanya itu relatif ya, tergantung dari bahan, dari sistem yang mau dipakai, dan dari tanamannya apa. Kalau di kita, di greenhouse kami di Pangalengan, di Bandung itu investasinya aja sedikit ya, sedikit bocoran ya. Sedikit bocoran nih buat kayaknya aku harus nabung berapa nih nanti kalau mau bikin greenhouse Ya, apa dan hidroponik. Mm. memang kita di greenhouse kita di Pangalengan Bandung itu kita menggunakan greenhouse yang memang kita pilih yang kekuatannya bisa tahan 10 tahun minimal, kemudian konstruksinya yang bagus, di dalamnya ada pengendalian suhu, pengendalian kelembaban, ya. Itu yang sudah otomatis, sudah smart farming, sudah computerized, ya. Berarti untuk Bocoran dari segi ya, heeh, berarti dari segi teknologi untuk vertigasi baik irigasi dan pemupukan itu semua sudah otomasi ya Kang ya? ya sudah termasuk untuk penyiraman. I Jadi see. Hmm. kita kita bisa kontrol, maksudnya kita hanya untuk mengontrol aja. Tanaman sudah disiram secara otomatis. Kita atur volumenya, kita atur nutrisinya, kita atur eh,
durasinya berapa lama, time-nya, schedule-nya gimana. Sudah otomatis sesuai dengan kebutuhan tanaman kita, kita tinggal ya bukan cuma duduk ya, kita kita mengamati tanamannya apakah sesuai dengan keinginan. Sudah full, Betul. sudah computerized, sudah smart farming. Sekarang ada namanya pertanian 4.0 ya disebutnya. Gak cuma industri ya, tapi pertanian juga. Kalau memang biayanya, greenhouse variasinya macam-macam, mulai dari 200.000 sampai 2 juta per meter. Per meter. Mm-mm. Ya Itu nanti tergantung kita. teman-teman bisa. Berarti itu greenhouse-nya aja ya Kang ya? Exclude sama untuk instalasi hidroponiknya. Full. Jadi sudah komplit semuanya. Tinggal Oh, oke masalah, oke. tinggal biaya operasional dan bibit gitu. Oke, berarti 200.000 bisa jadi tergantung kita ya mau bahannya seperti apa, terus nanti budidaya mau apa. dua Ya, ratus sampai 2,5 juta per meter persegi. Ah, sih berarti bisa ya. dipilih ya mau yang kualitasnya seperti apa. Itu banyak banget di pasaran. I Mungkin yang see. lebih mahal lebih banyak ya. Ya tinggal Ya, tergantung budgetnya aja. ya tergantung berarti bisa banget nih teman-teman kalau mau start small gitu atau ada budgetnya berapa nanti disesuaikan dan memilih bahan-bahan yang sesuai dengan budidayanya. Nah, sebelum kita memilih ke greenhouse terus hidroponiknya bentuknya sistemnya seperti apa. Nah, konsiderasi apa sih selain itu? Selain pertama komoditasnya apa nih Kang? Yang kedua apa sih yang harus kita apa ya harus kita pertimbangkan untuk membangun sebuah instalasi atau usaha hidroponik itu sendiri di greenhouse. Mungkin saya dari awal ya, saya coba Mm-mm. menjelaskan dulu kenapa harus greenhouse, bagaimana cara kerja greenhouse, manfaatnya apa aja, kelebihannya, keunggulannya. Ya, coba dari greenhouse. Kalau greenhouse sendiri kan biasanya disebut rumah kaca, ya, jadi merupakan sebuah bangunan mana tanaman bisa ditanam dan bangunannya bisa kecil, juga bisa besar atau sedang. Juga greenhouse konstruksi yang berfungsi untuk menghindari hama penyakit dan manipulasi lingkungan sekitar. Jadi kita bisa atur kebutuhan dalam pemeliharaan tanaman. Kemudian greenhouse bahannya macam buat dari kaca, akrilik atau plastik dan kemudian rangkanya juga ada dari besi, galvanis atau baja tangan. Macam-macam ya greenhouse. Juga di greenhouse kita bisa berbagai macam sistem mulai dari NFT, DFT atau floating atau tadi apa drip irrigation yang saya gunakan atau udah pakai greenhouse tapi pengen nanamnya di tanah juga bisa. Memang di negara-negara maju ya, khususnya di Jepang, saya pernah lihat, memang pertaniannya di sana sudah banyak greenhouse, tapi tanahnya tetap di tanah. Strawberry tanam di tanah, melon, tanah. Jadi fungsi greenhouse ya untuk melindungi tanaman, juga untuk meningkatkan produksi karena sudah ada pengendalian lingkungan dan eh, biasanya hemat air dan nutrisi ya. Kemudian itu kan tadi penjelasan dari greenhouse. Terus kenapa kita eh, manfaat apa sih yang kita bisa peroleh dengan greenhouse? Pertama, dari greenhouse kita bisa hemat air karena dengan adanya sistem di dalam greenhouse, sistem penyiramannya itu sudah eh, nyampe langsung ke titik tanaman, titik akar tanaman itu. Jadi tidak banyak air yang terbuang. Dimana kalau kita lihat pertanian-pertanian konvensional itu yang di luar greenhouse itu biasa penyiramannya pakai sprinkle ya. Sprinkle itu nggak tahu itu nyiramnya ke tanaman mana gitu, nggak jelas. Paling bisa keserap, bisa sampai ke tanaman paling kurang lebih sekitar 50%, bagiannya ke luar lah,
Malah perat-perat, nyiramin gulma kemudian ya Kang ya. nyiram tanah, nyiram tanah, kemudian ada yang muap. Jadi dengan menggunakan greenhouse adanya sistem irigasi, kita bisa menghemat air. Juga pupuknya bisa lebih hemat karena pupuknya bisa juga disalurkan melalui air ya, melalui irigasi yang sudah kita pasang, atau eh, jika di tanah ya kita bisa pemberiannya langsung ke titik tanaman ya. Kemudian itu satu. Kemudian manfaat yang lain dengan menggunakan greenhouse, matahari yang diberikan ke tanaman itu bisa disebar secara merata karena adanya UV ya, plastik UV. Jadi fungsi plastik UV itu menyebar ratakan. Sebentar, HP saya low. Oke, boleh sambil di ini dulu. Oke, ini teman-teman aku coba untuk turn off komen ya. Kalau misalnya mau nanya-nanya bisa langsung di komen atau em, bisa DM kita. Tapi kayaknya lebih enak kalau langsung komen biar langsung kelihatan. Jadi yang baru join, tadi aku mau ngasih tahu kalau sekarang kita lagi ngobrol nih sama Kak Indra. Aduh, jangan Pak katanya Kak. Kak Indra soal manajemen budidaya tomat pada greenhouse dan sekarang kita Masih mau seumuran dengerin lah. lanjut nih. Masih seumuran ya? Waduh, siap-siap. Kita langsung dengerin lagi nih penjelasan dari Kak Indra. Ya, tadi kan terputus ya. Dengan Ya, adanya UV plastik di atap greenhouse itu bisa menyebaratakan sinar matahari ke seluruh tanaman. Kan kalau tidak menggunakan greenhouse ada tanaman yang di pojok ya di ujung itu atau di bawah daunnya kehalangan. Tapi dengan adanya UV bisa menyebaratakan ke seluruh tanaman, semua area di dalam greenhouse. Kemudian yang lainnya eh, meningkatkan produktivitas. Jadi berdasarkan data saya sendiri ya, dengan menanam tomat cherry, produktivitasnya itu bisa meningkatkan sampai 5 kali lipat dibanding dengan wow. bertani secara konvensional di luar ya. Mm-mm. Kalau ini, saya sebenarnya punya data dari Kementerian ya, Kementerian Pertanian, ini produktivitas tanaman tomat itu paling besar ada di Sumatera Barat, yaitu 35 sampai 40 ton per Wow. per hektar ya, per hektar. Kalau di Sumatera Barat Itu itu tertinggi 35 ton per budidaya apa hektar. Kang? Tomat ya, tanaman tomat. Tomat. Oke. Kalau dihitung ya, 35 ton per hektar itu di Sumatera Barat. Itu konvensional. Konvensional ya, bukan di dalam Hmm. greenhouse. Kemudian dibandingkan dengan tanaman kami menggunakan greenhouse tanaman tomat, kita bisa memproduksi minimal 36 sampai maksimal 48 ton per Wow, hampir per 2.500 meter, bukan per hektar ya. itu kan 3 dikali 4 Nah, aja ya berarti ya. iya, 4 jadi kali lipatan. sekitar 150 ton sampai 190 ton per Wow. hektar. Itu kalau Wow. kita menggunakan greenhouse. Ini produktivitasnya seperti itu ya, itu contoh dari tomat doang. Kita karena Mm. sudah tanam tomat dari awal, sudah punya data, ya bisa dilihat untuk tanaman lain pastinya sama atau bisa lebih bagus lagi produktivitas. Itu peningkatan produktivitas dengan greenhouse. Kemudian eh, sebenarnya banyak ya manfaat yang bisa kita peroleh. Itu mungkin beberapa yang sudah saya alami. Ya, salah satunya juga pengendalian hama dan penyakit dengan adanya greenhouse full ya, bukan greenhouse cuma atapnya doang ya. Jadi greenhouse-nya sudah full, dindingnya sudah full, bisa menggunakan UV atau sunscreen, itu bisa mencegah terjadinya serangan hama atau penyakit. Mencegah ya, tapi bisa saja masuk hama dan penyakit
bisa minimal lah, bisa dikendalikan karena sudah dicegah dengan adanya Tuh. eh, dinding. Jadi penyebaran misalnya spora atau bakteri itu terhalang dinding greenhouse-nya itu sendiri ya, Kang? I see. Iya. Dan ada lagi suhu dan kelembabannya bisa kita kontrol. Jadi seperti greenhouse kami, kita pasang alat ya, di mana kita membutuhkan suhu dan kelembaban tertentu untuk tanaman. Kita pasang ada yang namanya cooling untuk pendingin suhu, apa penurun penurun suhu, atau ada fan yang bisa mengatur kelembaban. Ini kelembabannya kita setting di komputer, kelembabannya 50 sampai 60 misalnya. Terus kemudian suhu nyaman tanaman yang kita tanam itu berapa? Misalnya 28 sampai 32 derajat itu bisa kita setting. Jadi dengan adanya pengendalian mengontrol suhu dan kelembaban itu bisa membuat tanaman aman hingga produktivitasnya tinggi. Nah, yang terakhir ya mungkin dari laba ya atau keuntungan. Ya udah otomatis karena produktivitasnya tinggi, tanaman bisa lebih bagus. Kemudian tanaman yang kita pilih biasanya di dalam greenhouse itu tanaman yang nilai jualnya lebih tinggi ya dibandingkan Betul. tanaman biasanya. Biasanya, tapi bisa juga tanaman yang umum. Ya. Jadi otomatis margin yang kita peroleh juga bisa lebih besar dibandingkan dengan bertani secara konvensional di ladang. Mungkin seperti itu ya. Oke. Nah, kan tadi kita udah ngobrol soal keuntungan pakai greenhouse atau enggak. Jadi nanti bisa di teman-teman pikirkan pertimbangan sendiri nih kalau misalnya punya budget berapa, kemudian mau menanam apa, apakah mau di konvensional atau yang sekarang udah ini ya, kita lebih bilangnya lebih mengadopsi teknologi, bisa pakai Ya, precision farming teknologi yang tadi akan Kak Indra sudah sebutkan. Nah, tapi Kang, yang aku buat penasaran sih, tadi kan produktivitasnya bisa mungkin sampai 4 sampai 5 kali lipat. Nah, nah pasti teman-teman juga akan mikirin segi operasionalnya nih Kang. Nah, dari kalau kita tahu nih konvensional ini kan pasti paling banyak itu di labor, di apa namanya di eh, apa namanya cost untuk nyangkul atau cost untuk ya, nyiram-nyiram gitu biasanya di konvensional lebih tinggi kan. Nah, kalau di hidroponik sendiri atau di greenhouse ya greenhouse plus hidroponik itu tuh yang paling besar biayanya di mana dan apa kira-kira dengan biaya segitu terus omsetnya segitu apakah masih menguntungkan bisnis hidroponik di greenhouse budidaya tomat. Nah, ini spesifik banget nih. ya, ya. Ini kan memang tujuannya mungkin di sini ya, petani-petani muda ya, pendengarnya atau pengikutnya, followernya. Jadi kita sebagai milenial harusnya bisa memperhitungkan ya biaya produksi, dan investasi, kemudian eh, apa, biaya tenaga kerja, kemudian penjualannya. Ini bisa dihitung ya seharusnya untuk milenial-milenial ini yang terjun di bidang pertanian harusnya bisa lebih menghitung. Nah, ya kenapa kita masih menanam ya karena memang bisa meningkatkan menghasilkan margin yang besar. Jadi walaupun biayanya tinggi, ada biaya yang paling tinggi itu seperti listrik, kemudian biaya benih, kemudian pupuk. Ya sama sih sebenarnya biaya tertinggi itu pupuk, tenaga juga. Memang dari tenaga kita masih tinggi juga karena kita belum belum full otomatis seperti di negara maju di mana panennya bisa pakai Pakai robot gitu ya. robot ya pakai teknologi. Iya. Kita masih sedikit semi semi manual lah. Semi, semi otomatis, Ada semi manual, tengah-tengah lah. Pelan-pelan ya ya Kang maksudnya ya. masih ya masih belum full otomatis. Tapi ya masih bisa kehitung biaya tenaga kerja yang tinggi seperti biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya benih dan pupuk itu sudah kita hitung. Kemudian gimana kita
memberikan keuntungan, jadi kita bisa menjual produk kita lebih mahal dengan adanya produktivitas yang lebih tinggi, kemudian nilai jual produk kita yang lebih tinggi, itu bisa diperhitungkan ya. Walaupun biayanya tinggi ya nilai jualnya lebih tinggi atau produktivitasnya tinggi sehingga keuntungannya bisa lebih tinggi. Nah, sih, Gitu. berarti juga harus pinter-pinter nih nyari komoditas yang dikiranya eksotis atau premium kali ya, Kang ya. Untuk bisa nanti Bisa. dipasarkan karena kita nggak membohongi nih. Nanti kalau misalnya di compare sama yang konvensional, ya mending konvensional aja karena apa namanya di pasaran harganya nggak terlalu tinggi atau misalnya harganya terlalu fluktuatif, jadinya nggak ada apa ya, nggak ada rasanya, bukan rasa ini, rasa aman lah saat berbudidaya. Nah, kalau tomat cherry sekarang itu per kilonya berapa, Kang? Atau dia Sudah juga pernah fluktuatif juga? sudah pernah beli tomat cherry di supermarket? Udah, sudah. Ya, Tapi aku waktu itu pernah berapa nanam coba? tomat cherry. Kalau misalnya tomat cherry kayaknya per kilo ya. Aku ini nebak-nebak ya. Nebak-nebak mungkin sampai nggak 25 ribuan, Kilo? sekitar sekilo ya. Enggak, biasanya tomat cherry itu dijualnya di pak ya, Mm, di pak per 250 gram. 250 gram. Mm, Itu setahu saya paling murah itu 8.000 8 ribu. Mm, per pack. per Paling pack per mahal 250 gram. paling mahal berapa ya? Paling mahal 60.000. Pernah lihat? Yang 60 Ada ribu merek, belum. Belum. ada brand tertentu, salah Mm, satu brand yang memang punya produknya lebih premium. mm, Dia bisa menggunakan menjualnya dikemas menggunakan tangkai seperti ini, mm. rapi gitu. Kemudian ya, jadi nilai jualnya lebih tinggi ya. 60.000 kalau nggak salah per pack. Berapa, Kak? Jadi berapa sih? 60.000 Berapa tadi? per pack. 60 ribu per pack. Itu yang paling premium ya. Berarti Ya, kalau sekilo sekitar 400 ribuan. tapi ya Iya, rata-rata bisa 15 sampai 20.000 lah. per pack. Ya, per pack. Jadi Per kalau satu packnya. kilo kan Heeh. kali 4 ya. Berarti sekitar 80-an ribu kali ya. Gitu. Itu itu Heeh. itu harga jual ya. Harga jual, iya. Iya, tapi kalau harga di kebun Oke. biasanya 50% dari harga jual. Wow, marginnya tinggi juga ya, Kak ya. 50%. Ya memang seperti itu kalau produk supermarket biasanya. I see. Nah, tadi kita udah menyinggung sedikit nih ke arah penjualan. Nah, aku pengen pengen dapat cerita nih dulu awal-awal Nudira Fresh itu memang karena kebutuhan akan pasarnya tomat cherry di Indo karena terlalu banyak yang impor atau jadi pengen bukan jadi pengen jadi melihat ada peluang nih tomat cherry lokal atau dari segi seperti kita bangun dulu lah budidaya tomat cherry-nya tapi ya udah nanti nggak tahu masih belum kebayang nih siapa yang akan belinya. Nah, kira-kira approach mana nih yang diambil Nodira Fresh? Demand-nya dulu atau yang penting budidayanya dulu nih? Ya memang kan ada dua ya, ada berdasarkan permintaan, ada yang berdasarkan kita produksi ya. Produksi dulu, kemudian kita cari pasar. Kalau di kita memang kebetulan kita diawali dengan demand. Dengan demand, oke. Kita Okay. Mm-mm. tadi di awal saya cerita ada permintaan salah satu partner kita untuk supply cherry tomato atau tomat cherry. Jadi saat itu langsung kita bangun ya berdasarkan demand. Hmm, Tapi benar-benar. ya dari kaula muda di sini atau petani-petani muda atau ya mungkin ada yang sudah tua juga, itu, kalau bertani memang saat ini demand atau apa namanya ya demand ya kebutuhan itu bisa kita ciptakan sebenarnya. Ya, misalnya kita produksi terlebih dahulu ya dengan apa yang sudah produksi, kemudian kita cari marketnya.
Kalau untuk produk hidroponik memang saat ini sudah banyak kemajuan ya, permintaannya sudah semakin tinggi. Kita bisa lihat banyak sekali sekarang outlet-outlet salad, tahu kan ya, ada salad Salad macam-macam, bar, ini brand salad. ya, Mm-mm. macam-macam. Yaitu kita kita mengacu dengan produksi, kita produksi dulu, kemudian kita tawarkan produk kita, atau memang yang lebih baik sih, yang lebih mengamankan petani itu kita by demand, yang ada kontrak, kontrak bisa dengan kontrak dengan restoran, bisa dengan supermarket, atau dengan partner yang lain, ya, atau untuk ekspor dan lain-lain. Memang lebih bagus untuk pertanian diawali dengan demand. Nah ini baru saja saya juga mendapatkan demand nih dari restoran ternama di Indonesia, fast food ya, untuk Mm. supply tomat beef itu per minggunya kurang lebih 200 sampai 300 kilo Wow, per tomat minggu beef ya. 200 sampai. Wow, tomat yang besar itu ya berarti ya, yang Ya, tomat sayur ya. Mm. tomat tomat beef yang bentuknya bagus lah. Ya, jadi ya, ya perbanyak channel aja kitanya, banyak hubungan dengan rekan-rekan, kolaborasi dengan partner-partner atau dengan sesama petani ya, saling sharing. Nanti kita bisa berjalan lah, market penjualan bisa berjalan. Iya, gitu. Oke, berarti dari dulu ya udah ada permintaan request nih untuk supply tomat cherry, kemudian baru dibangun yang greenhouse yang ada di Pangalengan itu. Oke, nah Ya, kalau boleh tambahan di. aja, Mm-mm, sebenarnya kita ada permintaan untuk ekspor ya, mm-mm. ekspor Nah, tomat cherry ke Timur Tengah. Itu ke permintaannya Timur Tengah. cukup besar, Heeh. cukup besar, itu sekitar 5 ton per sekali kirim. Sekali Sekali kirim tuh kirim per 3 bulan, per sebulan. ya sebulan bisa 2 3 kali Mhm. ya. Oke, oke. Cuman kondisinya saat ini kami baru bisa panen sekali panen 200 kilo, sedangkan kebutuhannya 5 ton per sekali panen. Jadi Ada masih ada rencana untuk peluang menambah greenhouse lagi atau ya? ya. Ya memang peluang masih besar ya. Ya, Jadi ini untuk diinfoin aja ke teman-teman petani, peluang masih besar, masih ada. Saya 200 kilo dibandingkan 5 ton itu masih sekitar 20 kali lipat lagi. ya. Itu peluangnya masih 20 kali lipat. Ya, tapi ya ini harusnya dibangun untuk satu greenhouse itu di lokasi yang sama. Jadi saat ini kita tanam 3.000 meter, perlu 2 kali lipat, jadi kurang lebih perlu bangun greenhouse seluas 6 hektar. Wow, 6 hektar. Saya nggak pernah sih ngelihat greenhouse luasnya 1 hektar aja. Kayaknya jarang di Indonesia. Ada di Lembang satu. Ya, salah satu depannya A ya, Kang ya. Iya. Oke, ya, ya, ya. Nah, kalau saat ini di refresh, kalau boleh dikasih tahu udah em, apa namanya off takernya tuh apakah mayoritasnya memang supermarket atau Horeca yang sekarang saat ini ada, dan kira-kira buat ada nggak sih tips untuk yang lagi dengerin nih Sobat Tania, kira-kira untuk mengawali yang bisnis hidroponik tomat di greenhouse ini apa sih yang harus dipelajari atau harus apa namanya ya diperjajari lebih dalam lagi. Ya, untuk off taker kita variasi sih, mulai dari retail, supermarket, ada hotel, restoran, ada catering ya. Juga kita supply ke berbagai macam partner kita. Jadi kita sudah punya agen atau distributor ya, atau reseller-reseller. Reseller. Mm-mm. Hmm,
Oke, Kemudian berarti untuk saran ya, memang kita kalau bisa produksi kita itu kita punya produk yang lebih unik ya, memiliki nilai jual lebih tinggi, kemudian harganya bisa lebih tinggi. Kita bisa kreatif ya, bisa lebih kreatif, atau mungkin dari segi packagingnya, produknya rasanya bisa lebih manis dibandingkan yang lain, atau dengan adanya inovasi teknologi produktivitasnya lebih tinggi ya. Jadi untuk eh, pemula atau petani-petani yang baru mau terjun, ya jangan takutlah untuk bertanya. Dari awal aja kami terus melakukan pengembangan. Walaupun kendala pasti ada, mana ada serangan hama, penyakit, tapi kita terus eh, apa namanya, kita introspeksi mulai dari budidayanya, dari pemeliharaan, dan dari bibitnya, dari penjualan, terus kita apa, kita inovasikan, kita perbaharui, kita lebih baik lah dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian untuk off taker ya, sebenarnya off taker kita banyak sekali, juga peluangnya saat ini banyak sekali teman-teman para petani, khususnya sekarang yang sangat berkembang itu startup ya, seperti Shopee, kemudian Tokopedia, ada yang startup e-commerce. khusus ya e-commerce, ada yang khusus pertanian seperti Sayurbox ya, mungkin saya coba mention Sayurbox itu, eh, kita juga supply ke sana. Atau ada sekarang Tani Hub, ada Press, ada banyak sekali sih sebenarnya, nggak hafal semua ya. Off-taker bisa dicari, kita bisa buka peluangnya, demand-nya kita bisa buka, tinggal masalah produksi. Produksi bisa kita pelajari dari teori, dari eh, buku, dari seminar-seminar, atau dari Dari sharing-sharing aplikasi Dokter tentang, Tania yang ah mau iya itu, iya, dari tanya-tanya dokter Tania ya. ya, bisa request banget nih mau dibahas apa juga. Sekalian promosi. Iya. Oke. Nah, tadi nih Kang, udah ngomongin soal off taker, terus kemudian ternyata peluangnya masih banyak banget, demand-nya juga masih banyak banget soal tomat ini. Nah, kalau boleh diceritain juga, kira-kira kalau bisa kita flashback sedikit ke belakang, kendala yang paling membuat Nudira Fresh secara keseluruhan kayak mutar kepala gitu ya, brainstorm gitu, kira-kira di sisi on farmnya kah, sebelum budidaya, preparasi, atau on farm, atau setelah off farmnya ini, kira-kira ada nggak bisa misalnya cerita yang bisa dikasih tahu sama pendengar Sobat Tania nih, dan kira-kira uh, alur berpikir untuk solusi tersebut seperti apa? Iya, umum aja sih untuk kendala sama aja seperti pertanian konvensional ya, seperti hama penyakit, Hmm. kemudian kita mengalami juga masalah market sebenarnya. Off farmnya Di penjualan. pandemi kayak gini, apakah menurun atau bahkan ternyata apa namanya Mhm. berkebalikan gitu, justru naik demandnya? Nah, pandemi ini seberapa jauh sih juga mempengaruhi Ya, operasional Nudira? kalau saya sedikit cerita mungkin sejak awal ya, waktu itu bulan April ya kalau nggak salah. Memang beberapa off-taker khususnya untuk supply ke hotel, restoran, atau catering itu Horeca itu memang turun ya, atau bahkan sampai 0% saat itu. Hmm. 0%, sehingga kita harus putar otak. Padahal Ya. marketnya sebagian besar ke sana, tapi ternyata market yang lain seperti retail atau eh, reseller ya, itu mengalami peningkatan. Mm-mm.
Bahkan peningkatannya Oke. bisa Mm-mm. 200%, 300%. Wow, Jadi lumayan juga. dia Mm-mm. walaupun salah satu market turun, tapi market yang lain ada peningkatan. Saat itu memang eh, masyarakat lebih cenderung memilih produk yang sehat ya, karena untuk menjaga kesehatan, menjaga Buat menangkal supaya tidak COVID ya. iya, iya, Iya. ya walaupun eh, market hotel saat itu tutup ya, tutup hotel tutup, tapi penjualan yang lain bisa, ya alhamdulillah masih bisa bisa berputar, bisa berjalan. I see. Ada satu yang pintu ketutup, banyak pintu yang kebuka lainnya ya, kayak. I see, Iya, menarik banget nih cerita yang disampaikan oleh Kak Indra. Nah, aku juga masih penasaran sih soal tadi kita udah kalau misalnya lihat peluangnya udah masih banyak, kemudian kendalanya tadi berarti seputar hama penyakit ya. Berarti ternyata benar ya Kang ya, hama penyakit ini lumayan ngaruh di mana di petani yang sekarang lagi berbudidaya. Nah, kalau hama penyakitnya sendiri ini tuh lebih ke nggak tahu penyakitnya apa atau lebih seperti udah dikasih pestisida ini tapi nggak berpengaruh atau seperti apa Kak? ya. Karena kita tanaman kita benihnya dari Belanda ya, dari impor dari Belanda. Kemudian kita juga sudah menggunakan greenhouse untuk pengendalian hama, tapi ternyata penyakit yang masuk. Penyakit juga saat itu bisa dari air ya, air yang kita Mhm. pakai, atau bisa dari tenaga kerja atau staff kita yang bisa kita kebersihannya kurang disiplin ya, Mhm. atau memang bawaan dari benih benihnya memang Oke, membawa penyakit. itu. Mhm. mm, itu pernah kita alami. Kita sekarang sudah lebih baik lagi. Setelah saat itu kita mencoba beberapa jenis yang memang kita cari produktivitas lebih tinggi ya. Kita coba kurang lebih ada 6 jenis tomat cherry dari 6 berbagai jenis. negara, Mhm. ada dari lokal juga, dan sekarang sudah terpilih yang paling baik ya, itu untuk dari sisi benih. Kemudian dari sisi sumber air, akhirnya kita mencoba cari sumber air yang lebih bersih. Saat itu kita memang menggunakan eh, air dari sumber mata air, karena memang di sini lokasinya dekat dengan gunungan, di pegunungan ya, dekat dekat dengan sumber mata airnya dekat sekali. Jadi karena ada mata air, jadi kita memanfaatkan mata air. Tapi ternyata ada kemungkinan eh, sudah Kontaminasi. Mhm. terkontaminasi penyakit atau virus. Ya, jadi kita coba beralih ke sumber air yang lebih bersih, dengan sumber air tanah ya. Itu dari sumber air. Kemudian dari sisi tenaga tenaga kerja ya atau staff, kita supaya lebih steril lagi, kita menggunakan sandal khusus untuk masuk ke dalam greenhouse, menggunakan seragam khusus. Kemudian sebelum masuk harus apa sendalnya atau Di alasnya kita diganti dulu. Oh, cemplungkan ke dalam disinfektan. I see. Iya ya. Iya, Beberapa greenhouse ada kayak kubangan air gitu iya, ya kayak. Ah, iya ya. iya. Itu semuanya Oke. untuk Mhm. mencegah terjadinya serangan hama penyakit. Oke, berarti Kalau lebih dari mhm. misalnya ya, kalau misalnya ada hama juga kita coba berbagai macam bahan ya, bahan pestisida. Kita misalnya coba bahan yang A ternyata nggak mempan, kita coba yang B mempan, baru yang C baru mempan. Untuk pengendalian hama penyakit kita tetap eh, dari berdasarkan pengalaman aja. Jadi kita belum bisa nyaranin nih, misalnya tomat ini sedang terserang hama kutu putih. Nah, kita saranin obat ini. Belum tentu juga ini berlaku di daerah lain. Atau belum tentu juga ini berlaku tanaman tomat jenis tertentu atau jenis
jenis yang lain. Setiap tanaman itu pengendaliannya macam-macam. Pestisida yang dibutuhkan juga berbeda-beda, itu berdasarkan pengalaman aja. Jadi kita belum bisa menyarankan untuk pengendalian hama, misalnya hama terserang kutu putih harus pakai obat ini, itu nggak bisa jamin ya. Karena mungkin hamanya di lokasi tersebut sudah lebih kebal ya, sudah nggak mempan obat ini, harusnya obat yang apa atau dosisnya seperti itu. Iya, gitu. Oke, terima kasih jawabannya. Tadi juga sempat beberapa pertanyaan udah dijawab ya ternyata sama Kak Indra di Iya, kolom ini. Siap-siap. ada. Nah, oke, buat teman-teman juga yang masih mau bertanya, boleh langsung bertanya di kolom komen atau di situ ada juga ini ya, section Q&A juga boleh langsung ditanyain perihal manajemen budidaya. Lebih mungkin tomat atau misalnya mau nanya yang lain tapi berkaitan tentang greenhouse atau hidroponik, masih juga kita buka sesi pertanyaannya. Nah, tadi udah cukup kompleks, cukup komprehensif nih kita ngobrolin dari A sampai Z-nya. Kemudian nih, kalau bisa di-share juga nih pengalaman selama berbudidaya hidroponik tomat. Nah, yang paling apa ya, yang paling membuat Nudi Refresh mungkin approach-nya berbeda gitu dengan kompetitor-kompetitor sebelah, apakah misalnya ada teknologi atau knowledge yang boleh misalnya di-share seperti apapun itu yang membuat misalnya berbeda nih dari kompetitor lain tuh apa nih Kak? Dari segi mungkin karena ada Kak Indra nih di sini, jadi di lain nggak ada Kak Indranya atau kayak gimana? Ya mungkin Ya iya pasti. teknologinya atau oh, pasti ya. Kak Indra nih tadi aku search dulunya IPB ya kayak agronomi Iya, itu. betul Oke, IPB. berarti emang pas banget ya dengan ini sekarang kerjaan yang sekarang. Iya, Oke. Hmm. Iya tadi Kak, perihal kira-kira apa nih yang membedakan Nudi Refresh dengan komputer-komputer yang lain? ya seperti yang tadi saya coba ceritakan ya, kita menggunakan greenhouse yang memang sudah full pengendalian suhu dan kelembaban, kemudian ada irrigation ya sudah otomatis. Coba dilihat aja di kompetitor atau rekan-rekan ke sesama petani hidroponik ya. Memang belum banyak atau bahkan bisa kehitung lah yang menggunakan pengendalian controlling lingkungan ya seperti di greenhouse kami. Jadi dengan adanya controlling itu kita bisa memproduksi yang atau produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan eh, kompetitor lainnya. Gitu. Ah, sih berarti penggunaan teknologi. Kalau boleh tahu nih teknologinya masih apa lokal atau punya luar atau sebenarnya mix gitu? Soalnya teman-teman saya nih kalau boleh saya introduce nih punya nih beberapa teknologi yang mirip seperti itu. Iya, kalau teknologi memang sebagian besar impor ya dari Hmm. negara-negara luar. Impor, ada yang dari Belanda, dari Turki, dari Hmm. Eropa. I see. Berarti masih di luar nih. Tapi pengennya ke depannya nih kalau boleh di-share harapannya Nudi Refresh ke depannya soal pertanian di Indonesia atau sekarang kita lebih spesifikin lagi tentang budidaya pertanian ke depannya harapan Kak Indra aja dulu deh Kak Indra soal pertanian Indonesia ke depannya seperti apa? Nah, sebenarnya sih sangat disayangkan ya, mahasiswa-mahasiswa pertanian Indonesia memang saat ini sudah banyak mengembangkan teknologi ya, khususnya IoT yang menerapkan pertanian 4.0 ya, smart farming. Tapi mungkin kurang disokong oleh pemerintah ya atau pembiayaan ya supaya produknya terus berkembang. Padahal memang eh, mahasiswa-mahasiswa atau di Indonesia sendiri sudah banyak ya, saya sudah banyak dengar ada yang menciptakan alat-alat tertentu, alat untuk pengendalian pengendalian suhu kelembaban juga sudah ada, sudah banyak.
Kemudian untuk kayak apa namanya, pengecekan hama dengan alat drone gitu, atau eh, Dengan foto. penyemprotan, iya Ya. penyemprotan dengan apa, ya dengan citra satelit gitu, Mm-mm. atau dengan drone ya, pengendalian hama, penyemprotan. Sudah banyak sebenarnya teknologi, tapi mungkin kurang dukungan atau dari pemerintah dan dari perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan pertanian. Jadi sebenarnya pertanian Indonesia mungkin karena produktivitasnya tinggi ya. Jadi kalau saya lihat di negara lain itu memang kualitasnya bisa lebih baik dibandingkan dengan pertanian di Indonesia. Atau mungkin karena di Indonesia sudah dimanjakan dengan adanya musim hujan, sehingga males nyiram, jadi nanamnya baru musim hujan aja. Atau sekali panen produknya sudah melimpah itu, sehingga harganya lebih murah, tapi controlling kualitasnya kurang. Jadi harganya jauh lebih murah. Harapannya sih untuk pertanian Indonesia dengan sekarang sudah muncul berbagai macam teknologi smart farming, generasi milenial khususnya ya, keumuran di bawah 40 tahun itu bisa eh, menghasilkan atau memproduksi produk-produk yang memiliki kualitas terbaik lah. Coba anggap saja lemon. Sebenarnya lemon di Indonesia produktivitasnya tinggi ya, dibandingkan maksudnya tinggi ya, sehingga harganya murah. Kemudian ternyata saat tidak ada musim, tidak ada barang, masuklah lemon impor ya, dengan harga yang lebih mahal. Jadi kita terpaksa beli lemon impor. Padahal eh, produktivitas di Indonesia sudah bagus, tapi kualitasnya nggak bisa dijaga. Jadi lemonnya ada yang puri-puri, ada yang bentuknya aneh. Coba aja bandingin lemon impor sama lemon lokal, ya pasti apa perbedaannya jauh sekali. Kemudian biasanya petani Indonesia itu luasannya sedikit ya, paling 1.000 meter, Tapi atau bertersebar atau gitu ya kak ya. ya atau 100 tanaman, sehingga biaya biaya operasionalnya atau biaya pemeliharaannya lebih mahal, sehingga harganya jadi lebih mahal. Padahal di luar negeri, saya baru apa dapat info juga, di Cina itu biaya produksi lemon itu hanya 4.000 per kilo. 4.000 per Wow. kilo lemon California, sehingga masuk ke Indonesia itu 14.000 per kilo. Kemudian dijual di supermarket 30 sampai 40.000 per kilo. Ya, Indonesia masih kurang kurang luas pertaniannya, kemudian kualitasnya masih kurang. Sekarang regenerasinya kurang. Kaum muda harusnya terus ini mumpung momen ini ya, Sumpah Pemuda ya. Ayo pemuda-pemuda generasi milenial supaya terjun pertanian, supaya memperbaiki pertanian Indonesia. Dimana pertanian merupakan sumber kehidupan. Pertanian tidak akan mati, tidak pernah mati. Semua manusia membutuhkan pertanian. Jika pertanian bisa menjaga kedaulatan. Nah, ayo mungkin generasi muda terjun Ayo langsung pertanian, teman-teman. perbaiki pertanian Indonesia. Ya, sip. Keren banget nih tadi apa yang disampaikan oleh Kak Indra. Oh iya Kak, ini aku tadi baru lihat ada pertanyaan nih dari Zikra YR. Untuk segmentasi konsumennya kebanyakan menengah ke atas dan premium atau tradisional juga. Nih, tadi mungkin sempat dibahas ya lebih ke premium Mhm. untuk segmentasinya, tapi mungkin ada uh, insight lain gitu Kak. Segmentasi konsumennya ternyata lebih banyak kemana? Ya, saat ini memang kita produk hidroponik dengan kualitas yang bagus, sehingga kita bisa jual dengan konsumen yang segmentasinya premium ya, kelas menengah, bukan pasar tradisional ya. I see, oke. Okay.
Nah, kita sebenarnya punya beberapa menit lagi untuk ini. Kalau masih mau bertanya juga silahkan. Teman-teman yang mau nanya, boleh banget. Tadi udah cukup banyak ya kayak aku sampai kehabisan pertanyaan nih. Tadi udah banyak banget udah Iya. dijawab juga dari awal sampai akhirnya. Terus jadi pesan-pesan untuk Sobat Tania juga. Emang bener banget sih, aku setuju banget. Kalau sebenarnya pangan itu kan nantinya ke depannya nggak akan habis ya, kayak pasti demand-nya akan selalu ada. Tinggal kitanya aja nih berpikir gimana membuat yang selalu ada itu kita bisa jadikan bisnis, kemudian bisa menguntungkan buat kita, selain juga membantu petani, membantu teman-teman juga untuk bisa terdistribute gitu ya, makanannya secara lebih merata lagi. Ini masih banyak banget sih PR pertanian di Indonesia, dan kalau nyari problemnya, Iya. wah, setuju nggak soal itu? Nah, sekarang coba ada yang pernah dengar ini vertical farming atau superfood Ya, ya? yang di tembok Ya. ya, yang pokoknya memanfaatkan lahan. Bukan, Oh, bukan, bukan. bukan. Ya, Vertical farming. vertical farming atau indoor farming ya. Mm-mm. Indoor farming itu eh, bertani secara di dalam ruangan dengan menggunakan cahaya buatan ya, atau lampu Artificial light. dengan Mm-mm. dengan teknik vertikal ke atas bertingkat. Itu di Seperti negara maju aerofarms ya. Mm-mm. ya itu sudah banyak berkembang sampai 20 tingkat, 30 tingkat kan. Itu sudah banyak. Tapi di Indonesia saya belum pernah dengar tuh siapa yang Belum. siapa yang Mm-mm. siapa yang sudah bertani seperti itu. Padahal memang peluangnya ke depan seperti itu. Pertanian dengan pertanian vertical farming produktivitasnya bisa 15 sampai 20 kali lipat. Ya walaupun investasinya cukup Lumayan tinggi ya ya. di awal. Ya, tapi peningkatan produktivitasnya bisa jauh lebih besar ya. Karena dengan misalnya kita bangun greenhouse atau pertanian dengan luas 1000 meter hanya panen 100 kilo misalnya. Tapi dengan vertical farming karena bertingkat ya bersusun itu bisa tergantung tingkatannya. Misalnya tingkat Tingkatannya. 20 berarti misalnya 20 tingkat berarti kita bisa panen 20 kali lipat dibandingkan dengan eh, di luar secara konvensional. Kemudian Betul, sekarang makin juga mulai efisien juga. berkembang superfood. Superfood itu apa ya? Tanaman Makanan kecil yang microgreens, atau microgreens kayak kayak gitu. microgreen ya. Hmm. Microgreen itu tanaman yang baru usia 7 hari sudah dipanen. Itu memang kebutuhannya sudah mulai berkembang sekarang. Kenapa? Karena dengan konsumsi sedikit aja kita sudah apa ya? Sudah terpenuhi kecukupan gizinya. Berbeda. Misalnya kita makan tomat sekilo ya. Jangan tomat ya. Tanaman sayuran ya, sayuran daun ya. Ya. Mm. Misalnya kita makan selada sekilo, itu gizinya berapa, kemudian kita bandingkan dengan superfood ini atau microgreen, cuma makan 100 gram sudah terpenuhi. Jadi perbedaannya jauh ya. Sekarang sudah mulai berkembang microgreen, mungkin Indonesia sudah ada yang tanam juga microgreen, peluangnya masih besar. Jadi untuk peluang pertanian sebenarnya banyak sekali ya, nggak perlu takut karena manusia terus bertambah, kebutuhan pertanian terus bertambah, tinggal kita menciptakan produk yang berkualitas. Ya, itu. Oke, sip. Makasih banyak nih Kak Indra soal insight-nya. Kebetulan nih kayaknya belum ada nih teman-teman yang bertanya lagi, tapi ini tenang aja, kalau yang mau bertanya juga bisa nanti DM ke kami, nanti kita sampaikan ke Kak Indra pertanyaannya. Kemudian kalau misalnya yang tadi apa namanya joinnya di tengah-tengah atau sebenarnya masih mau melihat lagi IG Live ini, nanti akan kita masukkan juga ke IGTV, jadi jangan takut juga ketinggalan materinya. Kalau dari aku mungkin itu aja nih Kak, soal chit chat berfaedah ya di weekend kali ini. Mungkin Kak Indra ada lagi yang mau disampaikan sedikit sepatah dua patah kata untuk penutupan?
Tadi sebenarnya udah banyak banget sih closing statement-nya, tapi mungkin ada lagi nih yang terakhir banget. Ya, ya mungkin tambahan aja dari rekan-rekan sini atau petani yang baru atau milenial-milenial yang ingin kerjasama dengan kami, Nudira Fresh, silahkan. Kita membuka kerjasama peluang, kita kita bisa bangun greenhouse, kita memproduksi produk pertanian yang berkualitas dengan by demand ya, dengan ada permintaan. Saat ini kami sudah menerima berbagai macam demand, mulai dari ekspor atau dari restoran ya, restoran seperti tadi, ada tomat beef ya, atau ekspor saat ini ada permintaan ekspor tomat juga ke Timur Tengah, ada ekspor cabai keriting ke Jepang, itu banyak sekali. Jadi jangan takut bertani, yang mau bekerja sama silahkan, atau yang mau konsultasi silahkan ke, ya itu aja. Oke, sip. Terima kasih banyak Kak Indra atas waktunya. Aku berterima kasih banget sudah Sama-sama. meluangkan sekitar 1 jam ini. Semoga sehat selalu dan semoga lancar Nudira Fresh-nya dan apapun perkembangannya di depan. Amin. Nanti jangan lupa kita kolaborasi juga, nanti ditunggu. Mungkin ke depannya bakal ada nih seru-seruan bareng sama Nudira Fresh. Itu aja Oke, sih siap. Kak. Terima kasih banyak lagi Ya, atas terima waktunya. kasih ya, Semoga sama-sama. siap. Oke. Oke. Oke, makasih Kak Indra. Ini aku langsung tutup Ya, aja ya. sama-sama. Iya. Nah, oke, sip. Nah, teman-teman, tadi kurang lebih 1 jam ke belakang kita udah ngomongin nih soal manajemen budidaya tomat pada greenhouse yang disampaikan oleh Kak Indra dari Nudira Fresh. Tadi banyak banget key points-nya. Kalau misalnya teman-teman, aku sedikit recap. Jadi, greenhouse ini di apa namanya keputusan teman-teman mau pakai greenhouse atau enggak itu tergantung dari kondisi teman-teman. Pertama kalau mau greenhouse itu pastinya harus lihat kalau bisa diusahakan komoditasnya itu komoditas yang bukan spesifik, lebih menargetkan ke premium market karena lumayan nih dari segi investment di depannya, kemudian operasionalnya itu juga memakan biaya. Jadi cerdik-cerdiknya kita untuk memilih komoditas. Kemudian di greenhouse ini juga kita sangat bisa mengontrol gitu ya dari segi kita bisa preventif hama penyakitnya, kemudian kita bisa juga mengontrol secara efisien gitu apa namanya secara irigasi maupun vertigasinya. Kemudian dari segi marketnya itu juga kebuka banget nih karena hotel, resto, cafe, kemudian supermarket itu kan kebanyakan menerima supply dari apa namanya kelas komoditas yang berkualitas atau premium. Jadi itu masih banyak banget peluang. Tadi juga Kak Indra bilang kalau Nudira Fresh ini membuka kolaborasi buat teman-teman yang mau join karena mereka juga dapat apa namanya dapat permintaan 5 ton ternyata per 2 bulan per sebulan 2 kali dan tapi masih belum bisa supply sendiri. Jadi mungkin teman-teman yang punya hidroponik tomat juga atau peluang komoditas lain yang bisa supply gitu ya bisa juga nanti kontak Nudira Fresh atau kontak kami juga. Nah, tadi kalau kita udah bahas nih soal tanya-tanya live keempat, aku juga mau ngasih tahu kalau sebenarnya Nerofarm Official ini punya produk namanya Dokter Tania. Jadi aplikasi Dokter Tania ini adalah aplikasi gratis apa namanya saat ini sudah ada di Play Store dan sekarang kita meluncurkan 2 fitur baru nih teman-teman. Kalau teman-teman mau bertanya dengan petani lain gitu ya atau dengan expert expert uh, agronomis tanaman itu bisa banget ke fitur tanya ahli namanya untuk yang expert agronomis kalau mau teman-teman komunikasi sama petani-petani lain kemudian share cerita teman-teman share success story-nya itu bisa banget di fitur komunitas jadi di situ tampilannya mirip sama timeline Facebook gitu ya teman-teman jadi teman-teman bisa komen post orang bisa ngepost punya teman-teman juga kalau ada hama penyakit atau budidaya permasalahan atau mau sekedar sharing gitu ya istilahnya pamer gitu, pamer post teman-teman itu bisa banget di situ. Kemudian yang kedua ada fitur namanya disease map atau radar penyakit gitu ya. Nah, radar penyakit ini buat teman-teman yang pengen tahu nih sekitar teman-teman kira-kira lagi ada penyakit apa. Jadi teman-teman bisa
preventif gitu ya, kalau misalnya oh sebelah ini lagi ada virus radius sekitar 5 kilometer atau ya 1 kilometer itu masih kejauhan ya, misalnya 500 meter dari tempat teman-teman itu ada penyakit A atau penyakit light blade atau virus keriting, nah itu bisa teman-teman dapetin di fitur tersebut. Namun fitur itu sekarang masih terbatas untuk yang premium, jadi kalau mau premium juga bisa, nanti keterangannya langsung bisa cari di feed kita. Nah, buat teman-teman yang mau request juga, Sobat Tania ini mau request untuk tanya-tanya live kelima ini nanti akan apa, bisa banget DM ke kita atau email kita di hi@niarafarm.com. Itu nanti request mau minta pemateri seperti apa atau tips and trick seperti apa itu bisa banget. Jadi masih terbuka nih buat teman-teman yang mau request soal materi kedepannya. Itu aja sih dari kami, dari tim Neurofarm. Kalau ada kata-kata atau perbuatan yang salah, mohon maaf. Dan semoga teman-teman dijauhkan dari namanya virus, kemudian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa tetap pantengin di @neurofarm_official untuk berita-berita, tips bertani, kemudian jangan lupa untuk pakai aplikasi Dokter Tanianya selama teman-teman berbudidaya. Itu aja dari aku. Terima kasih teman-teman. Salam pemuda. Selamat Hari Pemuda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.